Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah madad dawam ala jazilil fadli wal in'am. Wa afdalus salati wat taslim ala nabiyil mustafal karim Muhammadin wa sahbihi wal ahli tuqa wal ilmi wal akmal wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas alladzi lam yudhkar ismu li ta'diman wa takriman beserta staf pengurus. Yang kami hormati pembina Masjid Al-Ikhlas beserta staf pengurus. Yang kami hormati aparatur pemerintahan, guru kita tercinta Al-Habib alladzi lam yudhkar ismu li ta'diman wa takriman, juga seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, izin ke bawah dulu, Ustaz. Beberapa bulan yang lalu saya diundang di Padang, Makassar sampai Bangka Belitung, Pak. Ketika saya tanya kabar, ternyata Masya Allah jawabannya bukan hanya dengan ucapan tapi dengan gerakan. Dan gerakannya seperti ini: Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Bisa ayah, Pak? Ibu bisa, Ibu? Yang belakang bisa? Kita tes bagaimana kabarnya hari ini. Saya harus datangi satu persatu ini. Dan biasanya memang minoritas, Pak, kita. Mayoritas emak-emak, Masya Allah. Saya ngisi keliling Indonesia, tetap saja jamaahnya yang banyak emak-emak. Baik. Dan saya maklum setiap ngisi pasti harus diulangi, betul? Baik, saya ulangi sambil diikuti. Ini bapak-bapaknya. Kata bapak-bapak, Ustaz, saya menjaga izzah, katanya. Insya Allah tidak akan menurunkan izzah kita sebagai kaum laki-laki, ya. Baik, ayah bunda silakan ikuti. Alhamdulillah. Yang kompak dong. Ini kayaknya belum sarapan ini. Pak Robi boleh dipegang dulu mic-nya, boleh? Baik. Nah, coba lihat ayah bunda. Alhamdulillah, sambil ikuti, Pak. Ini bapak-bapak senyum-senyum saja. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Bisa, semuanya bisa. Pak Robi tolong lihat ini ya, jamaah laki-laki. Baik, baik. Kita konteskan siapa yang paling semangat hari ini antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Baik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sebentar. Jadi konsep bahagia bukan seperti itu. Ini Ustaz, Masya Allah, yang bahagia tapi bahagia itu bukan bahagia melototin Ustaz gitu. Ya, jadi konsep bahagia indah, Bu Pak. Bu Pak, seperti ini. Nih, senyumnya seperti ini. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 jam. Tahan 2 detik ya. Berikan senyuman yang terbaik, bisa jadi ini adalah senyuman yang terakhir kalinya.
Baik. Oh iya, mudah-mudahan panjang umur ya. Masya Allah. Baik, bismillah kan. Niatkan karena Allah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Takbir. Yang paling kece badai membahana ini bapak ini tadi. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasanya. Kalau saya seperti ini setuju, kalau beliau semua ditambah kedip-kedip. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haplah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haplah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana Allah menyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salam dan salam kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah aqdiyah, ubudiyah, muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya, termasuk aspek berkeluarga sekalipun. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bismillah. Izinkan saya berdiri di sini, ayah bunda, dan hanya punya waktu kurang lebih 45 menit. Karena insya Allah nanti akan disampaikan yang utamanya oleh guru kita Al-Habib. Kalau saya insya Allah mukadimahnya saja, insya Allah. Baik, walaupun demikian izinkan ayah bunda coba angkat kedua tangannya yang tinggi. Tapi tadi mandi dulu ya. Yang tinggi. Simpan di pundak temannya yang paling depan. Kalau gak sampai maju. Maju. Nah, maju ya, boleh maju. Jadi ini adalah salah satu trik untuk merapikan saf jamaah. Tepuk tangan semuanya. Kenapa demikian? Masya Allah. Karena ketika Nabi beserta sahabatnya sedang halaqah, sedang kajian Allah Karim, maka sahabat yang satu dengan yang lainnya lututnya menempel. Ini ayah, saking menempelnya hingga ketika ada sahabat Nabi yang menitikkan air mata, maka jatuh air mata ke lutut sahabatnya yang lain. Tapi waspadalah, ternyata Allah Karim ya, di Masjid Al-Ikhlas ini tidak ada yang meneteskan air mata, tapi banyaknya yang tidur. Jika tidur bukan air mata yang menetes, tapi astagfirullahaladzim. Dan itu silakan tanggung resikonya masing-masing. Baik, bismillah, angkat kedua tangannya. Simpan di pundak teman yang paling depan. Peraturannya seperti ini, saya berdoa, Bapak Ibu mengaminkan, siap? Agar lebih berkah, agar Masya Allah ya, kita duduk di sini berjam-jam agar gak pegel, boleh? Sambil pijit-pijit boleh? Boleh ya, boleh? Hadir Pak Kades di sini, hadir? Hadir Pak? Oh tidak ada. Baik, silakan Umi. Yang paling belakang kedengeran? Angkat tangannya yang tinggi, kedua tangannya simpan di pundak teman yang paling depan. Nah, kan kalau ke bapak-bapak saya bisa cek nih satu persatu ya. Masya Allah. Yang tinggi simpan di pundak-pundak. Saya berdoa, bunda, ayah aminkan sambil pijit-pijit, boleh? Boleh, kita mulai. Pijit-pijit, ya Allah. Aminkan. Ya Allah. Saya belum berdoa full ini ya.
Fokus, oh baik. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku yang kupijit hari ini dipanjangkan umurnya. Ini gak sah semuanya, gak mijit-mijit nih. Ulangi, ya Allah, mudah-mudahan sahabatku yang kupijit hari ini dipanjangkan umurnya. Berkahkan rezekinya, berkahkan usianya, ditambah anak-anaknya. Itu emak-emak yang umur 60 tahun ke atas ditambah anak, tambah cucu kali ya. Mudah-mudahan yang punya amanah finansial hutang piutang segera selesai hutang-hutangnya. Saya heran ya, ternyata kalau masalah amanah finansial hutang piutang ini yang paling kencang ini emak-emak. Kalau bapak-bapaknya itu kalem gitu kan, padahal yang nyari duit bapak-bapak yang banyak hutang emak-emak. Dan coba perhatikan semuanya, lihat di sini. Saya ngecek satu persatu nih, Allah karim. Biasanya yang punya hutangnya gede-gede banyak gitu, itu terlihat dari kerudungnya itu kurang simetris itu. Dan jangan dibetulkan di sini. Sudah bahagia Pak? Sudah bahagia? Ibu sudah bahagia Bu? Gini, kenapa harus demikian dulu Pak Bu? Ternyata Masya Allah ya, saya ngisi di mana-mana, alhamdulillah seperti ini dulu. Ngisi kajian, pelatihan di perusahaan, lembaga pemerintah, pasti seperti ini dulu. Kenapa? Karena saya tahu. Habib. Habibana al-kiram Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Atas yang alhamdulillah guru kita tercinta Habibana al-kiram Al-Habib alladzi lam yujad ismu li ta'ziman wa takriman. Oh belum ya? Masya Allah, belum ya? Kenapa harus demikian, harus bahagia dulu jamaahnya? Karena saya tahu tidak semua jamaah yang hadir di sini sedang dalam kondisi bahagia hatinya, betul? Ada yang sedang galau, ada. Mana yang sedang galau? Ada yang sedang marahan dengan suami ataupun istrinya, ada. Yang mana? Ada seorang istri yang suka ngomelin suaminya, ada. Yang mana itu? Pak, Bapak sebagai seorang suami, jujur Pak, apakah sering diomelin sama istri? Bu, jujur. Bapak-bapak sudah jujur, katanya sering sekali diomelin oleh istri. Ibu suka ngomelin suami? Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah cemburu sampai mengungkapkan anta musra Nabi, engkau seakan-akan orang yang menganggap dirimu sebagai seorang Nabi, ini saking cemburunya. Tapi Rasulullah, ayah bunda, ibu bapak Allah karim, hanya menyebutkan sepatah dua patah kata saja. Beliau hanya menyampaikan seperti ini, ya Abu Bakar, ya Khalifah, ya sahabat-sahabatku, lihatlah Ummul Mukminin sedang dilanda cemburu. Seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Allah karim ya, ketika sedang diomelin sama istrinya, Bu, diam 1000 bahasa. Diam. Sampai-sampai ada si fulan ini rakyatnya ingin curcol, ingin curhat dengan Khalifah Umar bin Khattab, datang ke rumahnya. Tadinya Pak Bu ingin curhat bahwa ternyata dirinya pun suka diomelin sama istri. Pas kedengeran di depan pintu, ternyata Khalifah itu presiden Bu ya. Khalifah ternyata sedang diceramahin sama istrinya. Maka ternyata tidak jadi si fulan pergi keluar. Allah karim, ternyata ini Khalifah tahu bahwa tadi ada tamu. Ya fulan, come here.
Kemari, ada apa? Ya Khalifah, tadinya saya ingin curhat kepadamu bahwa hampir setiap hari saya diceramahin, dimarahin, diomelin sama istri. Tapi ternyata setelah di depan pintu ternyata nasib kita sama. Gak jadi akhirnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Fulan, bukan aku tidak bisa membalas ceramahan omelan istri, tapi aku begitu mencintai dan menghargai istriku. Kenapa harus dihargai? Karena istrikulah yang telah melahirkan anak-anakku. Betul? Ini sekarang saya pro kepada para istri, Pak ya. Karena istrikulah yang telah memasakkan makanan untukku. Betul? Karena istrikulah yang telah menyiapkan makanan untukku serta mencucikan pakaianku. Betul? Hidup para perempuan. Para suami. Jadi Pak, ternyata gini, ada yang namanya komunikasi nabawiyah. Komunikasi nabawiyah ini sebenarnya hanya untuk bapak-bapak saja Pak. Ini rahasia untuk kita. Tapi berhubung jamaah banyaknya perempuan, ibu-ibu, tapi gak apa-apa. Jadi gini konsepnya, andai saja nanti bapak diomelin sama istri, maka jangan ikut omel Pak. Bapak yang salah. Kata si bapak, kamu yang salah. Bapak yang salah, kamu yang... Oh, itu perang dunia ketiga Pak. Tapi gini, coba perhatikan, ini ilmu Pak. Karena perempuan itu Allah karim, kata Nabi, al-mar'ah kal-mir'ah, bahwa perempuan itu ibarat cermin. Betul? Sekali cermin pecah, maka bisa digabungkan kembali, tapi goresannya masih terlihat. Begitupun hati perempuan Pak. Sekali hati perempuan tersakiti Allah karim, maka mereka mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Setuju? Karena perempuan merupakan makhluk halus. Salah ya, makhluk yang hatinya halus. Jadi jangan sakiti wanita Pak. Maka bagaimana caranya? Ini rahasia untuk para laki-laki, para suami. Ketika perempuan marah, bapak, kamu yang salah. Apalagi sambil nangis-nangis ya, bukan hanya histeris tapi historis ya. Bapak, kamu yang salah Pak. Maka jawaban bapak cukup singkat, padat dan jelas seperti ini. Iya Bu, Dinda tercinta, ya Suwaidah, yang kehitam-hitaman rasanya. Ya istriku yang cantik, aku yang salah. Betul kan kamu yang salah Pak? Betul, aku yang salah. Tahu gak 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu Pertama kali kita rumah tangga masih keinget Pak. Karena kalmar'ah tadi Pak, Al-mar'ah kalmir'ah, seperti cermin tadi. Waspadalah. Tahu gak salahnya di mana Pak? Bapak cukup jauh seperti ini. Gak tahu. Pokoknya aku yang salah. Apalagi Bapak kalau Masya Allah ya. Nih Pak, siap masukin tangan ke saku Pak. Ada 2.000 Pak. Kalau ada yang warna merah itu Pak, sambil sini. Sini istriku, aku yang salah. Sini. Oh, Masya Allah, luluh hati istri. Dan insya Allah Pak, jika kita mengalah kepada istri, Allah karim, apa yang akan dilakukan oleh istri? 10 menit yang akan datang, istrinya yang minta ampun kepada suami. Pak, sebenarnya aku yang salah. Tapi tadi aku emosi sekali Pak. Sebenarnya bukan Bapak yang salah, aku yang salah Pak. Maafin aku ya. Kenapa saya bisa tahu? Pengalaman. Allah karim. Itu ilmu Pak, ilmu.
Ilmu. Karena ketika para wanita marah, para istri marah, mereka tidak mencari siapa yang salah, tapi mereka mencari tempat corong, Bu, untuk melumpahkan amarahnya, untuk melampiaskan amarah dan kekesalannya. Betul? Takbir. Hidup para istri. Tapi jangan senang dulu, Bu. Sekarang saya bela suami. Ternyata ada sebagian wanita yang nanti masuk neraka. Karena apa? Karena tadi ketika ini wanita marah, begitu historis, mengungkit-ungkit masa lalu, seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun dari suami. Betul? Pak, 20 tahun rumah tangga, aku belum pernah bahagia bersamamu. Allah karim. Ada yang pernah bicara seperti itu? Tidak. Yang lain sudah punya mobil, yang lain sudah punya apartemen, kita masih ngontrak, Pak. Ada yang seperti itu? Ada? Tidak ada. Sekarang lagi ngaji ya. Kalau di rumah baru nih. Allah karim. Maka para istri, seorang istri yang kata Nabi lupa bersyukur kepada suami atas kebaikan suami, naudzubillah, maka bisa jadi itu adalah jalan yang paling mudah untuk mempercepat masuk neraka. Naudzubillah summa na'ud. Maka jadilah para istri yang kata Nabi paling indah dipandang oleh suaminya. Betul? Ada yang namanya Khadijah, itu al-wadud, Pak. Lembut sekali. Saya tanya, Pak, istri Bapak lembut, Pak? Lembut. Kalau Bapak punya masalah nih, Bu, saya tanya. Kalau Rasulullah punya masalah, bukan punya masalah ya, bertemu dengan Jibril, Allah karim, pertama kalinya gemetar hatinya, kaget, ketakutan, khawatir, datang ke rumah, dibukakan pintu oleh Khadijah. Maka Rasulullah baru melihat wajah Khadijah pun Allah, setengah permasalahan Rasulullah, kegagasan Rasulullah itu sembuh. Saya tanya, Pak, Bapak punya masalah di kantor misalkan, datang ke rumah, dibukakan pintu oleh istri, kira-kira ketika melihat wajah istri, bertambah masalah Bapak atau berkurang? Allah karim. Ternyata Allah karim. Kira-kira ini menurut Bapak, hadir istri, hadir? Hadir? Oh maaf, kata Bapak katanya berkurang karena istrinya hadir. Nah gitu, yang indah dipandang mata, itulah wanita salihah. Ini baru mukadimahnya, belum masuk ke materi inti nih. Insya Allah materi inti oleh Al-Habib oleh guru kita tercinta Nabi Isa alaihissalam. Begitu bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Ibnu Athir dijelaskan, Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan ke dunia. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya, akan datang khataman nabiyyin, nabi setelah aku, namanya Ahmad, ismuhu Ahmad atau Muhammad. Bahagia banget. Bahkan Nabi Muhammad diceritakan, Pak ya, ketika puasa hari Senin ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, engkau puasa hari Senin kenapa? Maka kata Nabi, zaka yauma wulidtu, aku berpuasa pada hari ini, hari Senin. Kenapa? Karena ini adalah hari kelahiranku. Bahagia Nabi pun dengan kelahirannya. Bahkan kata Imam As-Suyuti dijelaskan, Bu ya, tanggal 10 Muharram kita peringati sebagai hari Asyura, diselamatkannya siapa? Pasti gak tahu ya, Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, sehingga kita disunahkan puasa 10 Muharram, Al-Muharram. Masa kata Imam As-Suyuti, lahirnya Nabi kita tidak bahagia? Maka sudah selayaknya kita berbahagia dengan kelahiran Habiban al-Kiram, Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita memperingatinya? Kata Imam Ad-Dawawi, jika hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, maka peringati dengan 3 hal. Yang pertama adalah bitilawatil Quran atau biqiraatil Quran.
Tadi sudah ada yang ngaji murotal ya. Ternyata putranya Pak DKM, alhamdulillah. Yang kedua bisodaqoh atau bito'am, silakan sodakoh. Saya survei satu persatu di sini. Angkat tangannya yang nyumbang bersedekah ketika memperingati bulan Maulid ini. Cung, ini kan nyumbang dengan harta. Cung, Ustaz, saya tidak dengan harta tapi dengan makanan. Silakan dengan makanan. Ustaz, saya tidak punya makanan dengan tenaga. Silakan dengan tenaga. Ustaz, saya tidak punya tenaga dengan pikiran. Ustaz, saya tidak punya pikiran ya. Saya tidak mampu berpikir, memberikan ide-ide kreatif untuk memperingati Maulid Nabi. Silahkan minimal Bunda datang kemari sambil senyum. Itu sedekah yang paling ringan. Jangan sampai Masya Allah ya, ketemu sama Ustaz cemberut, senyum. Silahkan semuanya senyum dulu, 1, 2, 3. Sudah sedekah, saya terima sedekahnya ya. Itu sedekah. Maka yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, dengan menceritakan kisah-kisah Nabi, because di Nabawiyah, dengan menceritakan kisah-kisah Nabawi, ya, kisah itu namanya adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ya. Surah Nabawi itu semenjak beliau lahir sampai meninggal dunia. Bapak sudah berapa kali memperingati Maulid Nabi, Pak? Baru 3 kali. Tapi selama hidup sudah berapa kali? Sudah tidak terhitung. Apa ibrah yang bisa diambil, Pak? Sudah lebih cinta kepada Nabi? Lebih cinta? Saya tanya lagi. Oh, jangan ini nih. Ustaz, saya tanya, Ustaz. Ustaz masih punya istri, tak? Masih punya istri? 1 ya? Oh, 1 ya. Istiqomah. Kenal dengan istri, dekat dengan istri, cinta dengan istri, cinta biasa atau cinta banget? Cinta banget. Izinkan saya curcol sebentar, Pak. Nih, saya izin bertanya, Pak. Seseorang yang mencintai sesuatu, seseorang yang mencintai kekasihnya pasti mengenal erat, mengenal lekat yang dicintainya, betul? Bapak tahu tanggal lahir istri? Tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Mana istrinya hadir? Betul? Betul katanya, Pak. Masya Allah. Hidungnya mancung, Pak. Alhamdulillah ya. Makanan kesukaannya jengkolana. Anniversary pas ketika nikah dulu tanggal berapa? Tanggal 19. Tahu kan? Tahu ini tandanya begitu lekat dan begitu erat cintanya kepada kekasihnya, kepada istrinya. Saya tanya, Pak, neneknya Rasulullah siapa? Lupa ya? Lupa, Pak. Saya ada hadiah buku nih kalau ada yang betul ya. Alhamdulillah kebetulan saya juga menulis beberapa buku, Pak. Oh, di sana bukunya. Ada buku Rahasia Kelezatan Salat Khusyuk. Ada buku Amazing Quranic Parenting, Kunci Sukses Mendidik Anak Berdasarkan Al-Quran. Buat anak-anak mudanya ada buku Melangitkan Impian. Ada di panggung nanti saya sampaikan. Itu sudah dilaunchingkan di UBB, Universitas Bangka Belitung, Unpad, UIN, dan lain sebagainya. Itu bagus, Pak, Bu, untuk anak-anak kita agar punya impian. Karena anak-anak zaman hobinya main game online, betul? Bahkan sampai ibu-ibu ada yang stres ya. Karena anak itu sulit sekali. Main handphone, pagi main handphone ya. Siang main handphone, mau tidur pun main game online, betul?
ayah bunda yang tidak ingin anaknya kecanduan gadget, ada kuncinya di buku saya, insya Allah ya. Nanti saya sampaikan. Belum selesai, wah langsung selfie. Langsung selfie beliau ya. Bah. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi dijelaskan tentang fisik Rasulullah. Bahkan bukan hanya fisik Rasulullah Pak Bu, tapi cara jalan Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah itu dijelaskan. Kira-kira seberapa kenal dan dekat Bapak kepada Nabi Muhammad? Wajah Rasulullah itu seperti apa? Tidak bisa digambarkan ya. Wajahnya itu lancip atau bulat? Betul, agak bulat ya, bulat. Kemudian dagunya lancip atau tidak? Dagunya tidak lancip. Hidungnya mancung tidak? Kira-kira di sini ada yang mirip? Masya Allah ya, Masya Allah. Lawat Karim. Ketika kita cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, pasti kita betul-betul mempelajari ya, setiap apa-apa yang ada yang melekat erat dalam diri Rasulullah. Kenapa demikian Pak Bu? Karena Rasulullah pun begitu merindukan kita. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Di sana terlihat ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabatnya yang lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku begitu merindukan saudara-saudaraku. Dan aku, tahukah sahabatku, ada orang yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, apakah orang yang paling mulia itu adalah malaikat-malaikat Allah?" Maka Nabi menjawab, "Tentu sahabatku, malaikat Allah pasti dimuliakan oleh Allah. Betapa tidak, malaikat-malaikat itu tidak pernah berdosa. Bertakwa kepada Allah, berzikir kepada Allah, tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud." Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi?" Lalu Rasul menjawab, "Ayah bunda, betulah tentu para nabi begitu dimuliakan oleh Allah. Betapa tidak, mereka adalah utusan-utusan Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud." Kemudian para sahabat Nabi mulai berkata dalam hati, "Mungkin kami." Ada sahabat kami berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabat-sahabatmu yang kau anggap mulia itu?" Kata Nabi, "Tentu engkau adalah orang yang sangat mulia, karena engkau adalah sahabat-sahabatku yang menemani perjuanganku, tentulah engkau mulia." Ummati, mereka adalah umatku. Mereka tidak pernah mau masuk surga dulu sebelum kita umatnya masuk surga. Ibu di sini ada yang pengen masuk surga, cum? Saya doakan mudah-mudahan segera masuk surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sirahnya nanti insya Allah dijelaskan oleh guru kita. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia, Pak. Umat, kenapa begitu beliau mengkhawatirkan kita? Ternyata Rasulullah pernah duduk bersama sahabatnya. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya bahwa nanti suatu saat nanti umatku akan dikerumuni oleh musuh-musuhku, seperti makanan yang sudah tersaji di atas meja dan siap disantap. Sahabat, bunda cinta kepada perhiasan,
Perhiasan dunia bukan. Cinta ke rumah-rumah masing-masing. Rumah itu perhiasan bukan. Boleh gak cinta kepada suami? Cinta mana kepada suami atau cinta mana ke suami daripada ke Rasulullah? Lebih cinta mana? Dua-duanya. Pilih satu dong ya. Lebih cinta kepada suami atau kepada Rasulullah? Kalau suaminya hadir di sini lebih cinta kepada suami. Kalau yang nggak hadir di sini lebih cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Umar pernah ditegur oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kalau para istrinya lebih mencintai Rasulullah daripada bapak, siap? Setuju? Baik bu, lebih cinta kepada suami atau Rasulullah? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Habbud dunya wa karahiyatul maut. Maka kata Allah, boleh silakan cinta terhadap dunia ya, tapi jangan berlebihan. Boleh silakan, Masya Allah ya. Yang pergi ke kantor silakan mencari maisha, silakan. Yang pergi ke kebun, yang pergi ke sawah, yang berdagang jualan, silakan. Rasul juga pedagang. Tapi apa esensinya? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, silakan cari dunia, silakan, tapi jangan pernah dunia itu melalaikan kita untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah. Jadikan setiap jadi mulai hari ini ketika kita akan menjemput rezeki Allah dari rumah ke perusahaan, ke kebun, kemanapun, bismillahkan, ya Allah, saya niat mencari maisha, menjemput rezekimu karenamu ya Allah, ibadah kepadamu ya Allah, maka itu akan dibalaskan pahala. Silakan, tapi prioritaskan akhirat. Jangan sampai gini, lima mati. Tidak. Angkat tangan ada yang takut mati. Fa'idha jaa, mampir ke rumah, memberikan kabar kepada kita, hari ini adalah hari terakhir kita akan berpisah dengan dunia. Ibu sudah siap bertemu dengan Allah? Bekalnya udah siap belum? Atau belum siap gitu mah ya. Makanya perbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua adalah an-nisa ittaqun nisa, jaga perempuan. Coba perhatikan fitnah akhir zaman. Berapa banyak, naudzubillah, Bu, Pak, ini berapa banyak di sekolah-sekolah katanya anak terdidik, tapi sekarang banyak, naudzubillah, anak-anak yang masih SD, SMP married by accident. Terutama SMP ini. Apa married by accident? Apa? Tahu kan? Ya, bukan. Hamil di luar nikah. Naudzubillah, naudzubillah. Makanya saya bikinkan bukunya, tuliskan bukunya Amazing Quranic Parenting, kunci sukses mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Karena ini akhir zaman. Betul? Allah kirim anak-anak kan hobinya Allah seksi, main medsos, Facebook dan lain sebagainya. Pada akhirnya ada yang kenalan di Facebook, dibunuh. Yang kenalan di TikTok kemarin, naudzubillah. Makanya jaga perempuan, anak kita perempuan jaga, apalagi yang laki-laki juga harus dijaga gitu ya. Itu yang kedua. Kita percepat sedikit nih, karena waktu kita katanya sampai sebelum zuhur. Masya Allah. Sebelum zuhur, saya kira itu sebelum asar ya, tapi sebelum zuhur. Ini yang ketiga, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ini amanat Rasulullah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Kenapa harus menjaga sholat? Karena amalan yang pertama kali dihisab yaumil qiyamah adalah barang siapa yang baik sholatnya maka baik seluruh amalnya. Barang siapa yang buruk sholatnya maka buruk seluruh amalnya. Tapi terkadang ternyata godaannya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ketika seseorang sedang sholat, maka setan yang namanya Hanzab menggoda, udkur kata, ingat ini, ingat itu, ingat, tering, betul. Maka ketika sholat kadang-kadang ingat sesuatu. Pernah ibu
Bapak pernah ketika sholat tiba-tiba mengingat sesuatu, pernah Bu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba gelang saya di mana? Tak, Pak. Allahu Akbar. Disimpan di lemari. Bukan. Sami'allahu liman hamidah. Dititip suami kali ya? Bukan, tapi sujud. Allahu Akbar. Di mana? Allahu Akbar di mana? Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata gelangnya dipakai. Katanya waktunya sudah habis Bu ya. Alhamdulillah. Oh boleh 10 menit lagi ya? Diskon gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata gelangnya dipakai dan itu yang sering terjadi. Betul tidak? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bahkan kata Nabi ada seseorang yang sholat sampai lupa jumlah rakaat sholat. Ini Pak Allah karim, kalau yang ini ya, kalau hamba Allah yang khusyuk dalam sholatnya, sujudnya panjang karena mengingat Allah, bertobat kepada Allah. Tapi ini sujud panjang itu bukan karena khusyuk, tapi mikir-mikir, saya ini tahiyat atau bangkit lagi. Pernah seperti itu? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Baik, sudah 1 jam saya ngisi. Coba angkat satu tangannya. Saya cek dulu ya. Biasanya 15 menit saya cek ya. Tapi ini sudah 45 menit saya cek dulu. Putar-putar sedikit Pak. Rasakan anginnya Pak. Tadi pakai Rexona semua kan? Oh ya, cek. Angkat tangannya, putar-putar, santai dulu Pak sebelum kita tutup. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Lebih cepat. Perhatikan saya, lebih cepat. Simpan di dagu. Dagu mana dagu, dagu, dagu padaku. Bu, ma, kerudung hitam, dagu. Di sampingnya kerudung hijau, dagu, Bu, mana dagu? Alhamdulillah, silaturahim ke jamaah Al-Ikhlas, dagunya pada pindah ke sini ya. Bukan hanya itu, ketika dagu mana ternyata ada yang di sini dulu. Dagu saya mana? Berhenti dulu sejenak. Alhamdulillah. Maklum ya, semakin siang semakin tidak konsentrasi. Tapi insya Allah Bu ya Pak, duduknya kita di sini insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Walaupun saya ingin tanya, itu ibu-ibu biasanya bawa tas isinya apa? Plastik kresek. Buat apa aku bawa plastik? Buat cincin kue. Ya kalau masalah ya. Jadi kalau tablik akbar biasanya nggak ada yang bawa buku ya. Padahal memang kata Nabi itu bahwa ilmu itu seperti binatang buruan Pak. Binatang buruan itu lincah kalau gak diikat. Maka cara mengikat ilmu itu dengan tulisan biasanya. Kalau zaman dulu dengan tulisan. Zaman sekarang diikatnya dengan apa? Live streaming, YouTube, dan lain sebagainya. Makanya Alhamdulillah gunakan Pak Bu ya. Teknologi itu untuk apa? Menyimpan materi. Jangan sampai untuk selfie-selfie saja ya. Ini mah ketemu, kalau dulu ketemu sama ulama minta doa.
Betul tidak? Sekarang ketemu sama ulama bukan minta doa tapi minta foto. Allah kirim untuk mengabadikan katanya ya. Nah, pada intinya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan PR-nya agar kita lebih mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita. Buka sirah nabawinya. Minimal ayah bunda ada terjemahnya juga ya. Terjemahnya juga Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Silakan, saya nggak bisa sampaikan di sini karena waktunya terbatas. Silakan buka itu. Buka bagaimana cara jalan Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah, cara duduk Rasulullah, cara makannya Rasulullah, ada di sana komplit. Ketika ingin perjalanan sirah nabawinya, silakan banyak tafsir. Ada yang namanya kitab Ibnu Hisam dan lain sebagainya. Silakan buka. Agar apa? Agar kita lebih mengenal sosok Rasulullah, kecintaan kita. Ketika kita sudah tahu perjuangannya, maka insya Allah kita akan tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Sunda nama asaka beberak itu Pak ceramahnya. Lebih cepat karena ngejar waktu. Tapi mudah-mudahan ya, ceramah singkat ini berkenan di hati ayah bunda semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah selesai Pak Robi? Baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit hadiah dari saya. Ini beberapa buku karya saya. Silahkan. Yang pengen bukunya cung, gratis. Wow, pengen gratis semua ya. Silakan ibu punya YouTube, punya Instagram. Silakan sekarang buka YouTube-nya saja. Kalau Instagram saya pengikutnya sudah banyak, kurang lebih 60.000 insya Allah ya. Kalau YouTube baru dibangun, silakan YouTube-nya Azam El Haq. Nah, saya lagi bangun YouTube nih ya. Azam El Haq pakai Ki, Azam El Haq O. Ada? Subscribe dulu. Nih, yang pertama kali subscribe dan komentar ya di video paling atas, nanti dicek oleh Kang Robi, dapat buku Rahasia Kelezatan Salat Khusyuk ya. 1, 2 komentar, 1, 2, 3. Nanti dicek dulu ya. Atas nama siapa? Putri. Atas nama siapa? Siapa? Atu. Ada nggak Putri dan Atu? Azam El Haq. Ini yang pertama dan kedua saja ya. Yang paling cepat ada sudah Pak? Sudah. Siapa paling cepat Pak Robi? Oh, mau dicek dulu katanya ya. Azam El Haq. Tolong dicek siapa yang paling atas. Kalau handphone ini disambungin juga belum. Oh udah ya. Pasopa wadama kadar, yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya tentu datang dari keburukan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Izinkan juga kami akan pergi ke Bandung lagi. Kemudian esok harinya saya ngisi di Tangerang lagi. Sampai nanti mudah-mudahan disehatkan semuanya. Juga ayah bunda yang berada di sini mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti mendapatkan syafaat Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi